Bab 81, Infus Kekuatan Asal. Gelombang kesadaran Li Yuan memasuki dunia spiritual. Setiap hari, dia berlatih kitab suci pengamatan matahari besar dan langit berbintang selama 2 jam, sehingga dia sangat menguasai segala hal di dunia spiritual. Dunia spiritual tidak terbatas dan tidak ada habisnya. Li Yuan memfokuskan perhatiannya pada istana surgawi roh pikiran pusat dan kesadarannya langsung memasukinya. Tepat saat kesadaran Li Yuan masuk, dia terkejut saat mengetahui bahwa di dalam istana yang kosong, selain platform giok matahari besar yang asli, sekarang ada tangga batu giok putih tambahan. Tangga, sebuah pikiran melintas di benak Li Yuan, mungkinkah itu mengarah ke tingkat kedua? Istana surgawi roh pikiran, jika dilihat dari kekosongan di luar istana, tampaknya memiliki 4 tingkat. Namun Li Yuan hanya mampu memasuki level pertama untuk waktu yang lama. Dia bahkan meragukan apakah istana pikiran roh surgawi benar-benar memiliki 4 tingkat atau hanya ilusi kesadarannya. Lagi pula, segala sesuatu di dunia spiritual hanyalah konstruksi mental dan tidak sepenuhnya nyata. Namun sekarang, sebuah lorong baru tiba-tiba muncul. Mari kita coba. Li Yuan segera mengumpulkan kesadarannya. Ia mencoba menjelajahi tingkat yang lebih tinggi dari istana surgawi pikiran roh dengan menggunakan tangga yang baru muncul. Saat kesadarannya mencoba menginjakkan kaki di tangga, boom! Sebuah kekuatan yang sangat menindas bergulung-gulung seperti batu besar yang menghancurkan, menyebabkan kesadaran Li Yuan bergetar hebat. Pikirannya tanpa sadar menjadi mendung, linglung dan bingung. Setelah sekian lama, kesadaran Li Yuan kembali jernih, dan dia mengumpulkan kembali kesadarannya untuk memasuki istana surgawi pikiran kosong, menatap tajam ke tangga batu giok putih yang baru ditemukannya. Di dunia spiritual, kekuatan-kekuatan spiritual menentukan kekuatan kesadaranku. Li Yuan mengerti, tangga ini memberikan tekanan yang mengerikan, kesadaranku terlalu lemah untuk menahan tekanan ini. Kekuatan spiritualnya sendiri tidak cukup kuat. Kekuatan spiritual level 15.1 tidak cukup. Apakah aku harus menunggu hingga level yang lebih tinggi, yaitu level 18 atau bahkan 20, sebelum mencoba lagi? Li Yuan bergumam pada dirinya sendiri. Tidak berani mencoba lagi dengan enteng. Pukulan spiritual tadi, jika terjadi setengah tahun lalu, Li Yuan memperkirakan dia akan menjadi seorang idiot. Meskipun dia hampir tidak dapat menahannya sekarang, dia tidak dapat terus maju untuk menerima pukulan itu. Tangga itu, kemungkinan besar mengarah ke tingkat kedua istana surgawi roh pikiran, tapi aku belum bisa naik. Li Yuan bingung, bagaimana aku harus menyalurkan kekuatan asal ke dalam tubuhku? Tidak ada petunjuk sama sekali. Apa yang harus saya lakukan? Wus gelombang seolah merasakan pikiran Li Yuan. Saat berikutnya, Li Yuan samar-samar merasakan seluruh istana roh surgawi mulai bergetar sedikit. Kemudian, dia melihat kabut emas merembes keluar dari ujung tangga, tampaknya dari ruang samar di tingkat kedua, dan menuruni tangga menuju tingkat pertama. Kabut emas. Apa ini? Li Yuan terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi, gelombang kabut emas, yang tampaknya berasal dari tingkat kedua istana surgawi roh pikiran, telah menyatu langsung ke dalam kesadarannya. Ledakan. Kesadaran Li Yuan disambar petir, kemudian kegelapan menyerbu, menjadi grogi, dan dia segera merasakan perubahan di dunia spiritualnya. Dunia itu bukan lagi istana surgawi pikiran roh. Itu berubah menjadi ruang gelap tanpa batas. Di mana ini? Sebagian besar kesadaran Li Yuan telah tertidur, hanya menyisakan sedikit pikiran. Gelombang dalam keheningan, suara agung dan luas tampaknya datang dari kedalaman kegelapan yang tak berujung. Mencari debu dan kehalusan, bersatu menjadi satu, hakikat matahari dan bulan, mulai melunakkan fondasi spiritual, hati mengikuti nafas, niat menjaga lubang-lubang utama. Setiap kata kuno tampaknya mengandung beberapa kebenaran mendalam, yang langsung tertanam di kedalaman hati Li Yuan. Itu sama tak terlupakannya dengan kitab suci mengamati matahari besar berbintang di langit, yang membuat Li Yuan sulit melupakannya. Dan tanpa disadari, hati Li Yuan benar-benar kosong, dan dalam kegelapan di sekelilingnya, banyak titik cahaya dan bintang muncul entah dari mana dan berkeliaran, mulai menyehatkan kesadaran spiritualnya. Membuat kesadaran spiritualnya tumbuh lebih kuat. Di dalam ruangan, Li Yuan, yang duduk bersila di tempat tidur,
dengan kesadarannya yang tersisa, merasakan untaian kekuatan misterius secara bertahap merasuki tubuhnya. Legenda mengatakan bahwa tubuh manusia merupakan rahasia besar alam semesta dengan 48 juta lubang bintang, dan Li Yuan sekarang memiliki ilusi semacam itu. Banyak sekali, menembus ke seluruh anggota tubuh dan tulang, begitulah yang dia rasakan. Itu adalah kekuatan asal, Li Yuan, yang telah mengonsumsi banyak pil esensi, sangat akrab dengan kekuatan asal. Kesadarannya menjadi lebih jernih dan dia merasakan bahwa kekuatan yang mengalir ke dalam tubuhnya memang kekuatan asal. Dari dunia luar, dari surga dan bumi, dan itu berkali-kali lebih murni daripada pil esensi apapun yang pernah diminumnya. Menurut apa yang dikatakan Guru Su dan Presiden Li, bukankah seseorang harus menjadi prajurit utama sebelum tubuh dapat menyerap kekuatan asal secara mandiri? Li Yuan terkejut, apakah ini pintu masuk kekuatan asal dari istana surgawi roh pikiran? Li Yuan tidak berpikir terlalu dalam, tetapi malah menenangkan pikirannya sepenuhnya. Dia mengalihkan pandangannya ke dalam. Kekuatan asal. Li Yuan mencoba mengarahkan kekuatan asal kosmik yang mengalir ke tubuhnya dengan kekuatan spiritualnya. Tiba-tiba, gelombang, Li Yuan jelas merasakan semakin banyak kekuatan asal mengalir ke dalam tubuhnya, tampaknya semakin cepat. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekuatan asal yang melonjak dan murni akhirnya menyatu seperti air deras, mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya. Lalu kekuatan asal yang murni dan tak terhitung jumlahnya mulai diserap secara gila-gilaan oleh otot dan tulang Li Yuan. Seluruh tubuh Li Yuan bergetar hebat. Evolusi. Tubuhku, Li Yuan tercengang saat urat, tulang, kulit, selaput, organ dalam, dan bahkan darah dan rambutnya semuanya dengan gila-gilaan menyerap kekuatan asal, mengalami transformasi. Di masa lalu, meminum pil esensi membuat tubuhnya sangat tegang, tapi sekarang, sepertinya tidak ada batasan untuk menyerap kekuatan asal. Level kehidupan Anda telah dinaikkan dari 8,9 menjadi 9,0. Level kehidupan Anda telah dinaikkan dari 9,1 menjadi 9,2. Kekuatan tinjumu meningkat dari. Saat kualitas fisiknya meningkat, panel istana surgawi Li Yuan berkedip dengan pemberitahuan dari waktu ke waktu. Jelas, proses masuknya kekuatan asal ke dalam tubuh akan memakan waktu setidaknya beberapa jam. Ketika Li Yuan mulai menarik kekuatan asal ke dalam tubuhnya, kualitas fisiknya mengalami transformasi. Larut malam, pukul 11. Lebih dari 100 km jauhnya dari Universitas Seni Bela Diri Jiangbei, di distrik Danau Selatan Starfire, kota Jiang. Di sebuah villa mandiri di tepi danau, lampunya terang benderang. Ruang bawah tanah. Ruang seni bela diri seluas hampir 1000 meter persegi. Kosong, di ujung ruang bela diri, di dinding tertulis karakter kolosal, marsial. Gaya penulisannya berani dan kuat, bagaikan goresan besi dan kait perak, seolah diukir oleh pedang. Mengungkap potensi tubuh, kesatuan tubuh dan pikiran. Wan Qinghe, mengenakan pakaian bela diri longgar, berdiri di tengah ruang bela diri, matanya sedikit terpejam, dan dia mendesah dalam hati, momen terakhir kejernihan spiritual ini, persepsi kehalusan ini, benar-benar sulit. Sudah bertahun-tahun, dan aku tidak pernah berhasil menerobos, kata Wan Qinghe dengan frustrasi. Kualitas fisiknya telah terhenti di level 25 selama beberapa tahun, dan tidak mampu membuat kemajuan lebih lanjut. Yang tidak dimilikinya bukanlah metode kultivasi tingkat tinggi, ataupun kekuatan spiritual. Tapi, keterampilan. Semakin dalam seseorang berkultivasi, semakin teruji pula kekuatan spiritual dan keterampilan bela diri, semakin kuat keterampilannya, semakin banyak potensi dalam tubuh yang dapat dimanfaatkan, dan secara alami, kualitas fisik akan menjadi lebih kuat. Sebaliknya, bahkan dengan kekuatan asal yang kuat, kekuatan tubuh, tanpa keterampilan yang memadai untuk memanfaatkannya, sulit untuk mengerahkan kekuatan sejati. Si iblis anggur senior pernah memberitahuku. Saya telah menjelajahi alam bintang selama bertahun-tahun, dan yang saya temukan hanyalah urgensi. Dalam situasi hidup dan mati, berada seujung rambut berarti hidup atau mati, bagaimana mungkin seseorang tidak terburu-buru? Wan Qinghe merenung dalam hati, jika aku ingin menerobos, aku harus menemukan ketenangan. Saya baru saja kembali ke kota Jiang dan menduduki jabatan kepala aula di aula bela diri tingkat kelima. Wan Qinghe sedang merenung.
Tiba-tiba, "Tuan, ada orang penting yang meminta panggilan video," terdengar suara lembut dan tiba-tiba, nama yang tertera, kakak senior ke-9. Mengapa kakak senior ke-9 meneleponku selarut ini? Apa itu? Jantung Wan Qinghe berdebar kencang, dan dia buru-buru berkata, "Jawab." Berdengung gelombang, panggilan video pun terjalin. Kakak senior ke-9, Wan Qinghe membungkuk sedikit. Dalam video tersebut, kakak senior ke-9-nya mengenakan celana pendek besar, perutnya yang berotot terlihat, sambil mengayunkan segelas anggur merah, dan berbaring santai di tempat tidur. Di sampingnya, suara-suara main-main beberapa wanita terdengar. "Adik junior, masih berkultivasi sampai larut malam. Begitu tekun, aku tidak mengganggumu, kan?" Kakak senior ke-9 menyesap minumannya. Kakak senior bercanda, "Aku juga ingin menerobos secepatnya." Wan Qinghe tertawa, "Kakak senior, mencariku selarut ini, apakah ada yang salah?" "Tidak ada yang terlalu penting. Baru saja tadi, Presiden Li dari Universitas Bela Diri Kunlun mengirimiku pesan," kata kakak senior ke-9, "dia adalah pemimpin delegasi ke Jiangbei kali ini, dan dia menyebutkan sesuatu tentang Li Yuan." "Apa maksudmu Li Yuan?" Mata Wan Qinghe sedikit berbinar, hatinya gelisah, apa yang dikatakan Presiden Li? "Hehe, Li Yuan tidak buruk," kakak senior ke-9 terkekeh, "kamu telah merekomendasikan bakat yang bagus ke Universitas Bela Diri Kunlun kita." Presiden Li telah menandatanganinya dengan kontrak pelatihan khusus tingkat S. Kontrak pelatihan khusus tingkat S. Wan Qinghe terkejut. Dia tidak mengetahui berita ini. Bagaimanapun, acara rekrutmen tersebut diselenggarakan oleh Aula Seni Bela Diri, Departemen Pendidikan, dan Universitas Seni Bela Diri Jiangbei. Tidak seorang pun memberitahu Starfire Martial Hall secara langsung. Juga, kau mungkin tidak tahu, tapi teknik tombak Li Yuan, teknik gerakan keduanya telah memasuki tingkat keempat, kakak senior ke-9 berkata, dalam penilaian pertempuran yang baru saja selesai hari ini, dia juga berada di urutan pertama. Yang pertama dalam pertarungan sesungguhnya dengan gaya, tebing-tebing, imbuh kakak senior ke-9. Ini, Wan Qinghe tercengang. Untuk sesaat, dia tidak tahu apakah harus terkejut atau gembira. Rangkaian berita ini terlalu tidak terduga baginya. Kakak senior ke-9, senang sekali Li Yuan bisa menandatangani kontrak pelatihan tingkat S. "Terima kasih sudah meluangkan waktumu, kakak senior," kata Wan Qinghe secara naluriah. Semakin tinggi tingkat kontrak pelatihan khusus yang ditandatangani Li Yuan, semakin kuat pula dia secara alami ketika dia lulus dan kembali bertugas di Starfire Martial Hall. Akan lebih menguntungkan bagi Wan Qinghe. "Jangan terlalu cepat bersukacita," kakak senior ke-9 tertawa, "jika semuanya adalah kabar baik, aku tidak akan repot-repot memberitahumu, tetapi ada sedikit kabar buruk." "Berita buruk?" Hati Wan Qinghe menegang. "Saya baru saja mendengar berita ini," kata kakak senior ke-9, "setelah penilaian pertempuran hari ini, militer tampaknya telah menawarkan Li Yuan kontrak tingkat S. Kontrak level S." Wan Qinghe terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Benarkah?" "Tidak yakin." Kakak senior ke-9 merentangkan tangannya, "Tetapi saya dapat memastikan dua hal. Pertama, militer telah mensponsori Li Yuan dengan 1 juta. Kedua, ahli bela diri hebat lainnya, Tian Dazuang, yang disponsori oleh militer, telah mengonfirmasi bahwa ia akan bergabung dengan mereka dan telah menandatangani kontrak tingkat S." Pikiran Wan Qinghe kacau balau. Tidak masalah baginya universitas mana yang dimasuki Li Yuan, kedua kontrak itu tidak saling bertentangan. Tetapi jika dia menandatangani kontrak dengan militer, maka dia memang harus membatalkan kontrak dengan Starfire Martial Hall. Ya, biaya pelanggaran kontrak untuk kontrak B level memang tinggi, tetapi itu relatif bagi orang biasa. Kerugian beberapa puluh juta, apa artinya itu bagi militer? "Baiklah, saudaraku, aku sudah memberitahumu beritanya," kakak senior ke-9 tersenyum, "apa yang harus dilakukan selanjutnya, kalian di Balai Bela Diri Starfire yang memutuskan sendiri. Hanya sekedar nasihat, Li Yuan mungkin belum membangkitkan jiwa bela dirinya, tetapi sekadar kontrak tingkat B tidak akan mampu mempertahankannya," katanya. "Aku akan menyibukkan diri." Kakak senior ke-9 dalam proyeksi itu sudah mengulurkan tangannya untuk memeluk wanita menawan yang berbaring di atasnya. Video terputus. Militer. Kontrak tingkat S.
Wan Qinghe berusaha tetap tenang sambil memikirkan langkah selanjutnya. Dia tahu, kalau dia salah menangani langkah berikutnya, prestasi yang sudah matang itu bisa jadi melayang. Bab 82, level 9.6. Bintang jatuh. Kekecewaan Wan Qinghe tidak diketahui oleh Li Yuan, yang masih mengalami masuknya kekuatan asal. Di kamar Li Yuan di Universitas Seni Bela Diri Jiangbei, tubuhnya mengalami kondisi transformasi khusus. Itu berlanjut. Pada awalnya, kesadaran Li Yuan setengah sadar, tetapi akhirnya, ia tertidur tanpa menyadarinya. Dalam kesunyian malam, Li Yuan yang terbiasa berkultivasi pada pukul 3 pagi, tiba-tiba membuka matanya seolah-olah tubuhnya telah membentuk jam biologis. Detik berikutnya, dia sudah sepenuhnya terjaga. Li Yuan segera menyadari perubahan dalam dirinya, penglihatannya membaik, dan tubuhnya tampak mengandung kekuatan luar biasa. Tubuhku. Tatapan Li Yuan menyapu lusinan perintah panel Istana Surgawi sebelum akhirnya tertuju pada data yang ditampilkan pada panel Istana Surgawi. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tingkat kehidupan, 9.6 peringkat pramasuk. Indeks kualitas fisik, 99, menunjukkan penilaian komprehensif terhadap daya ledak, daya tahan, kecepatan, fisik, kekuatan spiritual, dan banyak aspek lainnya. Kekuatan tinju, 1180 kg. Kecepatan, 21,1 meter detik. Kekuatan spiritual, level 16.4. Tingkat kebangkitan spiritual, 12,8%, batas saat ini 20%. Ini, Li Yuan terkejut sekaligus gembira. Keterampilan bela dirinya tetap tidak berubah. Tetapi kualitas fisik dan kekuatan spiritualnya telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Hanya 5 jam, dan kualitas fisikku meningkat 0,7 level. Kekuatan spiritual meningkat 1,3 level. Li Yuan menahan napas. Itu terlalu dramatis. Dalam 3 bulan sebelumnya, meskipun terus-menerus meminum pil esensi kekuatan asal, cairan obat dasar penguat darah, dan berlatih dengan panik, kualitas fisik Li Yuan telah meningkat kurang dari 1 tingkat. Selain itu, seiring bertambahnya usia, peningkatan kualitas fisik secara alami melambat. Transformasi semacam ini sungguh menakjubkan. Li Yuan juga memperhatikan bahwa prom panel Istana Surgawi sebelumnya, satu kesempatan untuk mengarahkan kekuatan asal ke dalam tubuh, telah menghilang. Masuknya kekuatan asal, apakah ini punya efek mengubah kualitas fisik dan kekuatan spiritualku secara drastis? Li Yuan mengingat semua yang terjadi tadi malam dan masih menganggapnya luar biasa. Istana pikiran roh surgawi sungguh ajaib. Li Yuan menghela napas panjang lega, merasakan semua kelelahannya terhapus, dan kekuatan tak terbatas dalam tubuhnya. Dia membuka pintu dan keluar dari ruang istirahat. Tanpa menyalakan lampu, cahaya bulan yang masuk melalui jendela jatuh ke lantai, dan dengan penglihatan Li Yuan, cahaya bulan cukup untuk melihat semua yang ada di ruang seni bela diri. Boom! Li Yuan tidak mengambil tombaknya, yang mungkin akan dengan mudah membangunkan Gu Qiang. Ia hanya melancarkan teknik tinjunya, tinju dan telapak tangannya bergeser, langkah kakinya bergerak, setiap pukulan yang dilancarkannya kuat dan bergema samar di udara. Kuat dan bertenaga, menyenangkan. Melihat kekuatan kuat yang mengalir melalui anggota tubuh dan tubuhnya, Li Yuan merasa bersemangat. Jika aku memiliki kekuatan dasar ini selama penilaian pertempuran kemarin, membunuh Raja Serigala Iblis Bulan akan lebih mudah. Kualitas fisik 9,6 hampir mencapai peringkat awal. Setelah melakukan beberapa set teknik tinju dan setelah pelepasan energi secara menyeluruh, Li Yuan menjadi tenang dan kembali ke kamarnya untuk berpikir. Apakah ini manfaat mencapai level kebangkitan spiritual 10%? Li Yuan merenung. Apakah masuknya kekuatan asal berarti mengarahkan kekuatan asal eksternal ke dalam tubuh untuk mendorong evolusi? Lalu, peningkatan kekuatan spiritual pasti karena kabut emas yang muncul di Istana Surgawi Roh Pikiran. Li Yuan mengingat kembali pengalaman kesadarannya di dunia spiritual. Ruang gelap, cahaya bintang yang berkelap-kelip, suara-suara kuno yang samar, rumus-rumus mantra yang membakar kedalaman hatinya. Li Yuan mengerti, Istana Pikiran Roh Surgawi tampak lebih misterius daripada yang dipikirkannya sebelumnya. Origin Power Entry menggunakan Origin Power untuk mendorong evolusi, jadi seharusnya tidak ada efek samping.
Li Yuan merenung dalam hati, setidaknya, aku tidak mengalami reaksi yang merugikan sekarang. Li Yuan pernah mendengar beberapa obat terlarang yang dapat meningkatkan kekuatan secara drastis. Mereka sepenuhnya memanfaatkan potensi kehidupan. Kekuatan spiritualku telah meningkat pesat. Tangga di Istana Surgawi Roh Pikiran, mari kita coba lagi sekarang. Li Yuan memejamkan matanya dan kesadarannya melonjak ke Istana Surgawi Roh Pikiran. Hanya 3 detik kemudian, Li Yuan membuka matanya lagi, dengan ekspresi terkejut di matanya, tangga giok putih hilang. Tangga giok putih yang tiba-tiba muncul di Istana Surgawi Pikiran Roh beberapa jam yang lalu. Sekarang, ia telah menghilang. Istana Surgawi Pikiran Roh telah kembali normal. Mungkinkah pintu masuk ke lapisan kedua hanya muncul ketika aku memiliki kesempatan untuk menyalurkan kekuatan asal ke dalam tubuhku? Li Yuan berspekulasi. Dia menatap panel Istana Surgawi lagi. Mencapai level kebangkitan spiritual 10% memberi satu kesempatan untuk memasuki kekuatan asal, jadi bisakah mencapai 20% mungkin memberi kesempatan lain untuk memasuki kekuatan asal? Li Yuan memendam spekulasi, dan secercah harapan. Jika kualitas fisik saya meningkat 0,7 level kali ini, bagaimana dengan kali berikutnya? Bukankah itu akan langsung mendorong saya ke entry rank? Mencapai 25% pencerahan. Bimbingan spiritual. Li Yuan merasa itu masih agak jauh baginya, terutama karena tampilan saat ini menunjukkan pencerahan maksimum hanya 20%. Dan Li Yuan belum tahu bagaimana cara menaikkan batasnya. Namun Li Yuan sangat jelas tentang cara meningkatkan level kebangkitan dari 12,8% menjadi 20%, dengan membunuh makhluk alam bintang. Rasanya, aku perlu mencari lebih banyak kesempatan untuk pertarungan sungguhan seperti hari ini. Li Yuan bergumam pada dirinya sendiri. Dia sangat puas dengan penampilan tempurnya kemarin. Dia telah bertarung dengan sekuat tenaganya. Tidak mendorong tingkat kebangkitan spiritualnya hingga 20% sesuai dengan harapan Li Yuan. Waktu berlalu. Pertama, Istana Surgawi Roh Pikiran harus terus dieksplorasi dan dicoba, itu mungkin akan menjadi kartu truf terbesarku untuk meraih kekuasaan. Ada kilau di mata Li Yuan. Kedua, tingkat kekuatan spiritualku telah melonjak, sesuai dengan karakteristik bakat kekuatan spiritualku. Tidak masalah. Ketiga, kualitas fisik saya meningkat drastis dalam semalam dan jika saya tidak menyembunyikannya, hal itu pasti akan menarik perhatian. Setidaknya untuk beberapa hari ke depan, saya tidak dapat mengikuti tes fisik apapun dan harus menghindari menarik perhatian. Saya akan menunggu ujian penyesuaian bulan April untuk mengungkapkannya. Mengungkapkannya saat ujian bulan April. Li Yuan sama sekali tidak panik. Selama mereka tidak dapat mendeteksi Istana Surgawi Roh Pikiranku, pada akhirnya, semuanya akan dikaitkan dengan bakatku yang luar biasa. Li Yuan berkata sambil tersenyum tenang. Di dunia ini, ada banyak harta karun khusus dan kejeniusan yang tak tertandingi, peningkatan kualitas fisik 1 tingkat dalam waktu 1 bulan bukanlah hal yang baru. Tidak seperti itu meningkat 10 level sekaligus. Memikirkannya seperti itu, senyum tipis muncul di sudut mulut Li Yuan, masih ada hampir 3 bulan tersisa sampai ujian masuk perguruan tinggi. Asalkan tidak ada efek samping dari kekuatan asal yang memasuki tubuhku. Aku sangat berharap bahwa sebelum ujian masuk perguruan tinggi, aku dapat meningkatkan kualitas fisikku ke level 10.0, kilatan cahaya melintas di mata Li Yuan, sama seperti Wu Dongdong. Baik kualitas fisik maupun keterampilan bela diri telah mencapai titik maksimal. Sebelumnya, Li Yuan telah berencana untuk meningkatkan kualitas fisiknya ke level 10.0 pada bulan September ini. Sekarang, dia setidaknya bisa 3 bulan lebih cepat dari jadwal. Berlatih bela diri ada masa keemasannya, ada yang usia 16-20 tahun, dan ada pula usia 20-30 tahun. Makin bertambah usia, fungsi tubuhmu akan berangsur-angsur menurun. Setelah memikirkan semuanya secara matang, pukul 3:30. Masih ada 3,5 jam lagi sampai upacara pukul 7. Li Yuan melirik jam tangan pintarnya. Waktu cooldownku di Steriskis Fighting Network sudah lewat, mari kita coba dan lihat apakah aku bisa menembus peringkat Valen Star dengan 300 poin sekaligus. Setelah mencapai peringkat bintang jatuh dengan 300 poin. Kemudian, kontrak Li Yuan dengan Starfire Martial Hall akan ditingkatkan langsung dari level B ke level A. Suara mendesing.
Li Yuan duduk di kabin jaringan virtual, menghubungkan kesadarannya. Dia langsung masuk ke Star Risk Fighting Network. Ruang pribadi. Tuan, lama tak berjumpa. Suara gadis berbaju ungu itu lembut, aku sangat merindukanmu. Diam. Pertarungan pencocokan peringkat. Li Yuan langsung mengklik layar cahaya, dan hanya 3 detik kemudian, pencocokan berhasil. Li Yuan menghilang dan sudah memasuki ruang pertempuran. 5 menit kemudian, di dalam ruang pertempuran, lawan ke-6 diubah menjadi ketiadaan oleh 2 tombak Li Yuan. Selamat, poin plus 4. Poin peringkat Anda telah mencapai 1000, poin tidak dapat ditingkatkan lagi, suara sistem terdengar, apakah Anda ingin berpartisipasi dalam pertandingan promosi? Saya akan berpartisipasi, Li Yuan menyatakan dengan keras. Gelombang. Sosok Li Yuan menghilang dari arena, memulai pertandingan promosi bintang jatuh ke-6-nya. Lautan yang familiar, pulau-pulau yang familiar, siluet para prajurit klan roh ikan yang familiar. Li Yuan, memegang tombak panjang, muncul. Mengaum. Raungan. Ke-12 prajurit klan roh ikan menatap Li Yuan dengan niat membunuh. Melihat kalian semua benar-benar menghangatkan hatiku, kata Li Yuan sambil tersenyum tipis, sayangnya, ini adalah yang terakhir kalinya. Para prajurit klan roh ikan semuanya tercengang, mereka tidak mengerti kata-kata Li Yuan. Tetapi mereka dapat merasakan Li Yuan sedang tersenyum. Ledakan. Seperti embusan angin, Li Yuan melayang ke arah kelompok prajurit roh ikan. Ledakan. Raung. Lebih dari selusin roh ikan akhirnya berlari maju, mengayunkan lengan mereka seperti bilah perang, menyerbu ke arah Li Yuan. Ayo, Li Yuan menyeringai, dan tombak panjangnya melesat maju, dengan bayangan cahaya yang tak terhitung jumlahnya bermekaran, udara itu sendiri tampaknya terkoyak oleh bayangan tombak yang menyapu. Penerangan bintang dari teknik bintang. Puci gelombang, puff. Engah. Kemanapun tombak panjang itu diarahkan, kepala para prajurit roh ikan akan tertusuk, dan mereka pun langsung lenyap tak berbekas. Totalnya 12 tombak. Pertarungan telah usai. Setelah menguasai teknik tombak dan teknik gerakan, dan setelah menjalani penilaian pertempuran, menghadapi selusin atau lebih prajurit roh ikan, Li Yuan menjadi cukup tenang, tanpa sedikit pun kekhawatiran di hatinya. 3 detik kemudian. Selamat, Guardian Yuan, kamu telah melewati pertandingan promosi, kamu telah mencapai peringkat Valence Star, kamu berhak menerima hadiah 500.000 Blue Star Coins. Pengingat sistem berbunyi di telinga Li Yuan. Selamat, Guardian Yuan, kamu telah memasuki peringkat pahlawan muda bintang biru, peringkat global di nomor 181, di distrik negara Xia di nomor 42, di kecamatan Jiangbei di 5. Kamu dapat menanyakan tentang daftar terperinci dengan cara berikut. Wah, Li Yuan telah kembali ke ruang pribadinya. Selamat, Tuan, karena berhasil masuk ke dalam peringkat pahlawan muda bintang biru, kata gadis berbaju ungu dengan gembira. Di seluruh bintang biru, ada kurang dari 200 orang yang berhasil masuk dalam daftar. Apa itu peringkat pahlawan muda bintang biru? Li Yuan bertanya langsung. Silakan lihat, Guru. Segera, dengan penjelasan Xiao Yu, Li Yuan mengerti bahwa selain kualifikasi untuk dicantumkan, peringkat ini mengikuti aturan yang sama dengan peringkat pemuda bintang biru. Satu-satunya perbedaannya adalah Anda harus mencapai peringkat bintang jatuh untuk dapat terdaftar. Maksudnya, selain aku, masih ada 4 orang lagi di provinsi Jiangbei. Li Yuan bergumam pada dirinya sendiri. Selain Wu Dongdong, Wang Yu, dan Tian Dazuang, apakah ada yang lain? Namun, Li Yuan tidak peduli. Ada banyak sekali orang jenius di dunia ini, yang penting adalah meningkatkan dan melampaui dirinya sendiri. Melanjutkan, pertandingan peringkat bintang jatuh. Li Yuan langsung memulai pertandingan peringkat bintang jatuh pertamanya, pokoknya, sekarang poin bintang jatuh sudah 0, kalau aku kalah, poinnya tetap 0. Tidak ada risiko penurunan jabatan. Apa yang perlu ditakutkan? Li Yuan tidak menyangka bahwa saat ini pangkat Star Risk Fighting Network-nya telah mencapai Valence Star. Departemen terkait di Aula Seni Bela Diri Provinsi Jiangbei, Aula Bela Diri Starfire, Aula Cabang Jiangbei, dan Aula Bela Diri Langit Berbintang, Aula Cabang Jiangbei, semuanya menerima pemberitahuan mendesak. Bab 83 Perintah Kepala Balai Provinsi. Jaringan virtual, Star Risk Fighting Network. Di medan pertempuran yang luas tanpa ada penonton di sekitarnya.
Dua pakar dengan kualitas fisik virtual, keduanya 10,0, terlibat dalam pertarungan yang sangat intens. Keduanya adalah ahli teknik tombak. Yang satu kelihatannya berusia sekitar 40 tahun, bertubuh kekar, dan mengenakan baju besi perak. Yang lainnya adalah seorang pemuda berbaju besi hitam. Dentang, dentang, dentang. Teknik tombak kedua belah pihak sangat hebat. Jurus tombak pria Parubaya itu terus berubah, tusukan demi tusukan, gerakan menjentik, tusukan lurus, sapuan, tebasan. Li Yuan terpaksa menggunakan teknik tombak bintangnya untuk bertahan dengan sekuat tenaga. Boom, bang, tombak-tombak panjang itu beradu bagai kilat, dan kadang-kadang, Li Yuan akan melakukan serangan balik sekali atau dua kali. Menakjubkan, tahap bintang jatuh, seperti yang diharapkan, masing-masing adalah master tingkat keempat, dan masing-masing sangat sulit dihadapi. Li Yuan merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi juga kegembiraan yang tak tertandingi. Berduel dengan para master adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan kemampuan diri. Kalau kamu selalu melawan lawan yang lemah, lama-kelamaan kamu sendiri akan menjadi lemah. Tiba-tiba, bang, whoosh. Tombak panjang milik pria Parubaya itu tiba-tiba meledak dengan kekuatan, langsung menghasilkan lebih dari selusin bayangan tombak yang menyelimuti Li Yuan seperti kekuatan luar biasa dari surga. Gambar tombak ini sebenarnya adalah tusukan yang berkesinambungan. Namun karena kecepatan tusukannya luar biasa cepat, bagi orang awam seolah-olah tusukan itu dilakukan secara bersamaan. Dentang, mata Li Yuan cukup kuat sehingga setelah mati-matian memblokir 6 dorongan. Puff, gelombang. Tusukan ketujuh dari pria Parubaya itu akhirnya menembus pertahanan Li Yuan. Tetapi itu terjadi pada saat itu. Bunuh. Mata Li Yuan menunjukkan jejak tekad dan kegilaan, tidak peduli sedikit pun terhadap tombak lawan yang menusuk ke arahnya, tombaknya sendiri melesat tanpa hambatan. Saat itu juga, Li Yuan merasakan kerjasama antara roh, pikiran, dan tubuhnya mencapai tingkat baru, dengan pengendalian pikirannya yang lebih dalam terhadap tubuhnya. Ranah teknik tombakmu telah meningkat dari level ke-44% menjadi level ke-45%, panel Istana Surgawi memberitahukan. Namun Li Yuan tidak sempat memperhatikan hal ini, karena matanya hanya tertuju pada tombak panjang itu. Bunuh. Lebih cepat lagi. Ledakan. Tombak itu bagaikan seekor naga yang menyembul dari dalam jurang, penuh dengan hasrat membunuh yang mengerikan, menusuk langsung ke arah lelaki Parubaya itu, membuat kulit kepalanya geli. Puff! Dorongan mengerikan itu langsung menembus tenggorokan dan kepala Li Yuan, dan seluruh sosoknya langsung lenyap dari arena. Set, gelombang. Ujung tombak Li Yuan juga menggores wajah lelaki Parubaya itu, darah muncrat pada saat itu juga. Pertempuran berakhir dengan diumumkannya pemenang. Dari mana datangnya bocah kecil ini, sampai jadi marah seperti ini? Pria Parubaya itu berdiri di atas panggung, hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Jika dia tidak sengaja mengurangi usianya, dia pasti baru berusia 17 atau 18 tahun. Setelah melancarkan 3 jurus mematikan berturut-turut, aku nyaris berhasil mengalahkannya, kagum lelaki Parubaya itu. Dalam jaringan virtual, tampilan dan usia hanya dapat disesuaikan maksimal 5 tahun. Steris Kiss Fighting Network, ruang pribadi. Menyenangkan. Haha, hebat. Li Yuan langsung muncul, tidak peduli sedikit pun tentang menang atau kalah. Ia mengejar pertempuran itu sendiri, dengan tujuan untuk memperoleh pengalaman dari pertarungan. Dia tidak menyangka akan melonjak hingga 300 poin sekarang. 12 poin. Li Yuan melirik layar, yang menunjukkan poin segmen. Pertandingan tersegmentasi, tahap bintang jatuh. Poin, 12.000 poin diperlukan untuk berpartisipasi dalam pertandingan promosi. Tingkat kemenangan, 22%. Dalam 2 jam terakhir, Li Yuan telah bertarung sebanyak 18 kali, menang hanya 4 kali dan kalah 14 kali. Lebih banyak kekalahan daripada kemenangan. Setidaknya, kadang-kadang aku bisa memenangkan pertandingan. Li Yuan menyeringai sambil tersenyum. Sebelumnya, saat ia berada di tahap emas dan kadang-kadang diberi sanksi oleh master tahap bintang jatuh, ia sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Setidaknya Li Yuan sekarang bisa melawan. Kedua, setelah lebih dari selusin pertempuran, sebagian besar pertandingan dilakukan dengan ahli tahap bintang jatuh di bawah 500 poin, dan Li Yuan secara bertahap menemukan suatu pola.
Keterampilan bela diri para master ini tampaknya tidak berbeda dari Tian Dazuang. Li Yuan merenung diam-diam, tingkat teknis kebanyakan orang seharusnya tidak melebihi level keempat 30%. Mengingat tingkat kemajuan saya saat ini. Pada saat ujian masuk perguruan tinggi, aku seharusnya bisa mencapai 300 poin di tahap bintang jatuh. Li Yuan menantikan hal ini dalam hatinya. Ini sudah jauh lebih cepat dari yang diantisipasi Li Yuan. Selanjutnya, melalui acara undangan ini, Li Yuan telah mengantongi beberapa juta koin bintang biru. Setelah menandatangani kontrak pelatihan khusus dengan Universitas Seni Bela Diri Kunlun, ia memiliki cukup sumber daya kultivasi untuk jangka pendek. Karena itu, Li Yuan tidak terburu-buru. Namun, selain 500.000 koin bintang biru pertama, aku harus menunggu sisanya, gumam Li Yuan dalam hati, kuharap tidak ada yang salah. Jika tidak, dialah yang akan menangis. Pada pukul 6, Li Yuan keluar dari jaringan virtual. Seperti biasa, dia pergi ke ruang seni bela diri. Beliau memulai latihan metode kultivasi dasar hari ini. Gu Qianghan belum bangun. Li Yuan, sambil berdiri dalam posisinya dan melatih pukulannya, menyalakan proyeksi layar cahaya. Dia langsung menyetel Star Realm Channel, Negara Xia. Star Realm Channel berspesialisasi dalam melaporkan berita tentang berbagai Star Realms di Seven Star Alliance. Saat tidak ada peperangan, ia terutama menyiarkan dokumenter dari masing-masing alam bintang. Selama peperangan, ia sering pergi ke garis depan untuk siaran langsung, yang sangat populer. Yang ia ikuti akhir-akhir ini adalah urusan perang, second level Star Realm Ropsi. Kemarin, berita dari garis depan alam bintang Laut Rob masuk, pembawa acara membacakan berita satu per satu. Li Yuan mendengarkan dengan diam. Dalam beberapa hari terakhir, Li Yuan, meskipun berpartisipasi dalam acara undangan, telah mengikuti dengan saksama berita dari alam bintang Laut Rob, berharap mendapat kabar baik. Sangat disayangkan, hingga hari ini, meskipun berita penuh dengan laporan kemenangan, belum ada berita tentang Base 3. Pukul 6.26 waktu Indonesia Barat. Kami menyela dengan berita terkini. Suara penyiar berita di layar tiba-tiba menjadi mendesak. Beberapa saat yang lalu, tim pendukung garis depan dari Starfire Martial Hall dan Starry Sky Martial Hall, bersama dengan Mechanical Legion Tempur, untuk pertama kalinya membuka rute transportasi dari Base 5 ke Base 3 terdepan. Basis 3 belum jatuh. Basis 3 belum jatuh. Militer sudah mengorganisasikan. Suara penyiar berita itu penuh dengan kegembiraan, jelas dia sangat tersentuh. Di luar layar, Li Yuan tiba-tiba menghentikan kuda-kuda dan latihan pukulannya, matanya terbelalak saat dia menatap layar. Satu-satunya pikiran dalam benaknya adalah pernyataan penyiar berita, Basis 3 belum jatuh. Belum jatuh. Basis 3 belum jatuh, apakah pamanku masih hidup? Kecemasan yang lebih besar merayapi hati Li Yuan. Tanpa ragu-ragu, Li Yuan mulai mencari berbagai berita tentang Base 3 di cincin pintarnya. Sayangnya Li Yuan belum melihat berita selanjutnya. Pada hari kelima acara, tidak ada penilaian, hanya beberapa tur dan penjelasan. Sesuai dengan jadwal, setelah menyelesaikan kegiatan pagi dan makan siang, semua siswa akan memulai perjalanan pulang. Sekitar pukul 9 pagi, selamat tur. Li Yuan, mengapa kamu tampak begitu linglung? Kamu terus melihat cincin pintarmu. Wu Dongdong bertanya pada Li Yuan dengan rasa ingin tahu, apakah ada yang salah? Tidak apa-apa, Li Yuan memaksakan senyum. Li Yuan sangat khawatir. Kalau terus tidak ada kabar, meski harapan makin menjauh, meski khawatir, Li Yuan merasakan tekad yang kuat di dalam hatinya. Sekarang setelah dia melihat harapan, dia bahkan lebih cemas. Dongdong, Lin Lanyu sedikit mengernyit dan menatapnya. Wu Dongdong tidak bodoh, dia segera menyadari ada sesuatu yang salah dan bertindak patuh, mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut dan berjalan maju. Li Yuan, jangan terlalu khawatir. Lin Lanyu berjalan di samping Li Yuan dan berbisik, transportasi ke Pangkalan 3 telah dibuka kembali, dan pasukan negara Xia kita telah mengambil keuntungan dan secara bertahap mengusir mereka kembali, hanya menunggu bantuan penuh. Menurut pesan yang dikirim, sebagian besar orang yang terjebak masih hidup, pamanmu seharusnya baik-baik saja. Mata Lin Lanyu berbinar. Li Yuan tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Lin Lanyu. Pada hari kamu pingsan, Guru Su memberitahuku. Lin Lanyu tersenyum tipis. Terima kasih, kata Li Yuan pelan.
Situasi Paman dirupsi, banyak teman sekelas yang mengetahuinya, jadi tidak bisa dianggap rahasia. Jam 11 pagi, Kota Jiang, cabang Kota Jiang dari Starfire Martial Hall. Sebagai inti dari balai bela diri Starfire di Kota Jiang, ada beberapa bangunan di sini, luas gabungannya kira-kira 4 atau 5 kali lipat luas cabang Guanshan. Di gedung paling sentral, kecuali anggota Starfire Martial Hall peringkat L3 atau lebih dan beberapa staf layanan, yang lain tidak diizinkan masuk. Di lantai 6, di sebuah kantor besar yang didekorasi secara tradisional. Ketua Aula Fei, Wan Qinghe membungkuk sedikit. Di cabang Kota Jiang, hanya sedikit orang yang bisa mendapat sambutan seperti itu dari Wan Qinghe. Tetapi sesepuh berjubah hitam yang duduk di belakang meja, berusia sekitar 60 tahun, memang memiliki hak istimewa itu. Dia tak lain adalah Fei Qian, kepala balai cabang Kota Jiang, dan salah satu dari 5 tokoh terkemuka di balai bela diri Starfire di Provinsi Jiangbei. Lemah. Pagi ini, Anda mengajukan lamaran, berharap untuk menaikkan kontrak Li Yuan dari kelas B ke kelas A. Tetua berjubah hitam Fei Qian berbicara sambil tersenyum, saya belum membalas selama beberapa jam dan Anda sudah bergegas datang, apakah ini mendesak? Kepala Balai Fei, bukannya aku terburu-buru, tapi aku khawatir akan kejadian yang tidak terduga, kata Wan Qinghe sambil menekan nada mendesak dalam suaranya, apa kau sudah melihat informasinya? Sudah. Fei Qian menjawab dengan senyum yang tidak menunjukkan apa-apa, lalu, Li Yuan, selain fakta bahwa dia belum membangkitkan martial spiritnya, dia sangat unggul di setiap area lain di level atas. Wan Qinghe hampir tidak dapat menahan diri, berbicara dengan serius, menurut penyelidikanku, kemungkinan dia akan berhasil menciptakan law creation lebih dari 40%. Di masa depan, ada kemungkinan besar dia akan menjadi prajurit utama tingkat 29. Dia benar-benar layak mendapatkan kontrak kelas A. Wan Qinghe menatap Fei Qian, Universitas Bela Diri Kunlun secara langsung menawarkan kontrak pelatihan khusus kelas S. Meskipun kontrak tingkat S universitas tidak sama persis dengan tingkat kontrak kami, hal itu sudah menjelaskan banyak hal. Kuncinya, saya khawatir jika kita terus menggunakan kontrak asli tanpa melakukan peningkatan, militer atau balai bela diri langit berbintang mungkin akan memburunya. Ada sedikit nada mendesak dalam suara Wan Qinghe, Ketua Balai Fei, Anda selalu bijaksana, dan saya harap Anda akan mempertimbangkan hal ini dengan saksama. Perkataan Wan Qinghe mengandung implikasi yang dalam. Tetua berjubah hitam Fei Qian terkekeh, hendak berbicara ketika kantor tiba-tiba dipenuhi dengan suara asisten pintar, Tuan. Komunikasi penting. Panggilan dari Tuan yang dari provinsi, apakah Anda ingin menjawab? Penatua berjubah hitam Fei Qian segera berdiri, ekspresinya berubah serius, jawab. Wan Qinghe yang berdiri di sampingnya juga terkejut, langsung bersikap hormat. Kepala Balai Provinsi, seperti Wan Qinghe yang hanya seorang kepala balai tingkat distrik, seperti Fei Qian yang hanya seorang kepala balai tingkat kota, ada perbedaan jelas dalam hal kekuasaan dan status, tetapi pada akhirnya, mereka berdua merupakan prajurit utama. Oleh karena itu, Wan Qinghe tidak merasa takut berlebihan terhadap orang lain. Namun, seorang master balai provinsi, itu adalah sosok yang benar-benar hebat, pusat kekuatan sesungguhnya dari balai bela diri Starfire di Provinsi Jiangbei. Di luar perbedaan pangkat, perbedaan yang lebih penting adalah kesenjangan kekuasaan. Berdasarkan peraturan balai bela diri Starfire, kepala balai provinsi haruslah seorang prajurit surga terbang. Seorang prajurit surga terbang, yang eksistensinya benar-benar di atas prajurit utama. Ding gelombang. Komunikasi terjalin, hanya suara saja. Fei Qian. Suara wanita sedingin es terdengar melalui proyeksi layar gelap. Tuan yang dari provinsi. Fei Qian menjadi hormat. Saya telah meninjau laporan yang Anda kirimkan pagi ini, kata suara dingin itu, Anda dapat memberikan Li Yuan ini kontrak kelas A, dan meningkatkan semua sumber daya terkait sebesar 20%. Juga, beritahu dia, jika dia dapat menembus level keterampilan tingkat kelima sebelum dia berusia 20 tahun, dia akan ditingkatkan ke kontrak tingkat S, dengan tambahan, kristal sumsum bumi stelar, sebagai hadiah. Bab 84, Permata di Batu. Kristal sumsum bumi bintang. Mata Wan Qinghe berkilat bingung. Apa itu? Dia telah mendengar tentang berbagai jenis kristal sumsum. Tetapi dia belum pernah mendengar yang memiliki nama tersebut. Di sisi lain,
Fei Qian, lelaki tua berjubah hitam, terkejut setelah mendengarnya, kristal sumsum bumi bintang. Tuanku, apakah itu asli? Harta karun ini, Fei Qian hanya pernah mendengarnya disebutkan sekilas oleh prajurit langit terbang lainnya. Dia belum pernah benar-benar melihatnya. Apakah kau meragukan keputusanku? Suara perempuan dingin terdengar dari balik layar cahaya. Aku tidak berani, Fei Qian cepat-cepat menjawab, kepalanya tanpa sadar menunduk lebih dalam. Sebagai kepala balai di ibu kota provinsi dan salah satu dari 5 tokoh teratas di cabang balai bela diri Starfire di Jiangbei. Di mata orang-orang biasa, dia benar-benar kuat dan berpengaruh. Namun bukan hanya 5 teratas, bahkan 3 wakil kepala balai provinsi lainnya harus menundukkan kepala dengan hormat di hadapan tuan yang dari provinsi tersebut. Tidak ada alternatif. Ini semua tentang kekuatan. Dari seorang prajurit utama level 29 hingga seorang prajurit surga terbang, perbedaannya bagaikan perbedaan antara langit dan bumi. Human Prime Warriors sangat kuat, dengan kecepatan yang mencapai kecepatan suara. Mereka cukup sering menghancurkan kota kecil menjadi puing-puing dalam pertempuran besar, tetapi mereka tidak bisa terbang, dan origin power mereka tidak terbatas. Jika dikelilingi dengan sejumlah besar senjata termal, ada harapan untuk membunuh mereka. Prajurit surga terbang, peluru, rudal, mereka bahkan mungkin tidak terbang secepat Flying Heaven Warrior. Selain senjata pemusnah massal berskala besar seperti senjata nuklir, senjata termal pada dasarnya tidak efektif. Kuncinya adalah mengejutkan mereka. Jika tidak, jika Flying Heaven Warriors melihatnya dari kejauhan, mereka hanya perlu segera melarikan diri dari pusat ledakan nuklir untuk bertahan hidup. Menyebutnya sebagai senjata nuklir berbentuk manusia bukanlah sesuatu yang berlebihan. Bip gelombang. Komunikasi tiba-tiba terputus. Wah! Fei Qian baru menghela napas panjang dan duduk kembali, melirik sekilas ke arah Wan Qinghe yang tampak cemas di sampingnya. Yang mulia Wan, Fei Qian bersandar, kedua kakinya di atas meja kantor, apakah Anda mencoba mengatakan bahwa saya pikun, atau bahwa saya tidak menghargai bakat? Teruslah berbicara, saya mendengarkan. Dalam 1 detik, wajah Wan Qinghe dipenuhi dengan senyuman, tubuh bagian atasnya condong ke depan saat dia dengan bersemangat menuangkan teh. Fei Lao, kamu salah paham dengan maksudku. Kamu sama bijaknya seperti yang kamu katakan tadi. Bagaimana mungkin Wan Qinghe tidak mengerti bahwa Fei Qian pasti telah melaporkan informasi Li Yuan kepada tuan yang setelah menerimanya? Kalau tidak, mengapa kepala balai provinsi datang mencari secepat itu? Saya datang hari ini, hanya sekadar menyinggung Li Yuan. Alasan utamanya adalah untuk melaporkan kepada Anda tentang persiapan terkini untuk konvensi seniman bela diri di cabang Gunung Guan. Wan Qinghe berbicara dengan lancar, dengan hormat menawarkan secangkir teh. Fei Lao, Anda dapat mengatakan bahwa teh ini berkualitas tinggi hanya dengan menciumnya. Teh ini diseduh tadi malam. Saya terlalu malas untuk menggantinya pagi ini, jadi saya hanya menambahkan air matang, kata Fei Qian sambil mengambil cangkir dan meletakkannya di samping. Kau berbicara tentang teko sebelumnya, jawab Wan Qinghe sambil tersenyum jujur. Teko ini, aku buat lagi saat kau pergi tadi. Dasar kecil. Fei Qian tertawa dan menggelengkan kepalanya, kau pasti sudah mengutukku 800 kali dalam hatimu. Saya tidak berani. Jika aku tidak tahu betapa bijak dan murah hatinya Fei Lao, bagaimana mungkin aku berani datang langsung? Kata Wan Qinghe dengan jujur. Cukup basa-basinya, kata tetua berjubah hitam Fei Qian dengan serius. Li Yuan yang kamu sebutkan ini memang baik. Bahkan sebelum informasinya dikirimkan kepadaku, aku sudah menerima pemberitahuan bahwa dia memasuki Valen Star Stage di Steriskis Fighting Network. Panggung bintang jatuh. Wan Qinghe mengangguk, sama sekali tidak terkejut. Menggabungkan informasi Anda, memberinya kontrak tingkat A sebenarnya sudah cukup, kata Fei Qian sambil tersenyum. Tapi aku memilih untuk mengajukan kontrak tingkat S untuknya. Kau tahu kenapa? Wan Qinghe menggelengkan kepalanya. Kontrak tingkat A, Fei Qian sebagai kepala balai kota, dapat memutuskan sendiri. Tapi kontrak tingkat S, itu memerlukan persetujuan dari kepala balai provinsi atau setidaknya 2 wakil kepala balai provinsi. Kecepatan kemajuan, Fei Qian mengucapkan 4 kata ini. Wan Qinghe merenung dengan serius. Lintasan bakat seni bela diri biasanya terbagi dalam 2 kategori, kata Fei Qian sambil tersenyum.
Tipe pertama seperti Jing He, yang menonjol di masa mudanya dan bangkit secara spektakuler, bersinar terang sepanjang jalan. Tian Dazuang, yang dikontrak oleh Balai Seni Bela Diri tahun ini, juga agak sesuai dengan deskripsi ini. Wan Qinghe mengangguk, dia pernah mendengar tentang Tian Dazuang. Faktanya, di antara evaluasi senior berbagai kekuatan, Tian Dazuang dianggap sedikit lebih baik dari Wu Dongdong. Kualitas fisik memang penting. Namun, kualitas fisik Tian Dazuang kurang baik terutama karena ia kekurangan sumber daya. Begitu sumber daya berikutnya menyusul, ia mungkin dapat menyamai Wu Dongdong. Tipe kedua adalah Fang Hai, kata Fei Qian. Mereka awalnya sangat memukau, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka tampaknya tidak sekuat dulu lagi. Wan Qinghe mengangguk lagi. Fang Hai adalah sosok yang meninggalkan jejak dalam sejarah seni bela diri negara Xia dan bahkan Bintang Biru. Seorang seniman bela diri tingkat keempat di usia 14 tahun dan tingkat kelima di usia 16 tahun, monster yang lengkap. Dia pernah dianggap oleh Starfire Martial Hall sebagai bakat yang muncul sekali dalam satu generasi dengan potensi menyaingi Hall Master, Dong Fangji. Kemudian, meskipun prestasinya masih lumayan, namun masih jauh di bawah ekspektasi terendah. Lalu, ada kelompok yang sangat kecil, jenis lintasan ketiga yang merupakan pengecualian terhadap kedua jenis tersebut, permata tersembunyi di dalam batu yang belum dipotong, kata Fei Qian sambil tersenyum. Permata tersembunyi di dalam batu yang belum dipotong. Wan Qinghe menyukai metafora ini. Awalnya seperti batu kasar, saat lapisan luarnya terkelupas, sifat aslinya perlahan-lahan mulai terlihat, Fei Qian berkata lembut sambil tersenyum. Dan semakin dipoles, semakin bersinar, akhirnya menjadi mahakarya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Wan Qinghe menahan napas, maksud Fei Lao, Li Yuan adalah masih terlalu dini untuk membuat penilaian yang pasti, kata Fei Qian sambil tersenyum. Namun, jika Anda hanya melihat data sekolah menengahnya, Anda hanya bisa mengatakan bahwa ia adalah siswa sekolah menengah yang lumayan. Wan Qinghe mengangguk setuju. Dia mempercepat kemajuannya di tahun pertama sekolah menengah, bahkan lebih cepat lagi di tahun keduanya, Fei Qian melanjutkan. 6 bulan terakhir ini memasuki tahun ketiga, sungguh mengerikan. Dalam hal kecepatan kemajuan, dia bahkan lebih berlebihan daripada siswa tingkat S lainnya. Wan Qinghe mengangguk, wawasan Fei Lao sangat mendalam. Apakah dia permata yang belum diasah masih harus dibuktikan, kata Fei Qian sambil tersenyum. Tapi paling tidak, dia adalah sepotong batu giok. Tuan yang dari provinsi mungkin memiliki pemikiran yang sama, itulah sebabnya dia menjanjikan kristal sumsum bumi bintang. Apa sebenarnya kristal sumsum bumi bintang itu? Wan Qinghe tak dapat menahan diri untuk bertanya. Jangan tanya, Fei Qian memotongnya. Tunggu sampai Li Yuan kembali, tidak hari ini, aku harus pergi ke markas besar negara Xia. Aku tidak akan kembali selama 20 hari, Fei Qian berkata. Permintaanmu telah disetujui, kau akan menggantikanku dalam penandatanganan kontrak. Bawa dia kepadaku saat aku kembali. Ya, kata Wan Qinghe sambil mengangguk. Pergilah, perintah Fei Qian. Perhatikan baik-baik Li Yuan. Laporkan setiap perubahan kapan saja. Tangani masalah kecil sesuai keinginanmu. Ya. Wan Qinghe meninggalkan kantor Fei Qian dan langsung menuju lantai 3. Dia memasuki salah satu kantor. Pak Tua Wan, apa yang membawamu ke kantorku? Seorang pria parubaya bertubuh gempal sedang membolak-balik dokumen. Hu Tua, Fei Lao mengirimku untuk meminta bantuanmu, bisik Wan Qinghe, menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang rahasia. Pria parubaya yang gemuk itu segera menyadari bahwa itu adalah masalah pribadi. Apa? Dia juga merendahkan suaranya. Kau tahu, sebuah rumah baru saja tersedia di distrik Starfire South Lake, kan? Wan Qinghe menyenggol lengan pria parubaya yang gemuk itu dan mengedipkan mata. Pria setengah baya yang gemuk itu bangkit dan pergi ke pintu, melihat sekeliling, menutupnya, lalu berbicara, yang mana? Yang di distrik 1 itu. Anda cukup berpengetahuan, kata pria parubaya yang gemuk itu. Untuk siapa? Untuk anak yang akan menandatangani kontrak tingkat A. Berdasarkan tingkat kontrak, dia berhak pindah ke distrik 2 secara gratis. Wan Qinghe berbisik, Tuan Fei bermaksud agar dia naik kelas ke distrik 1. Distrik 1, setidaknya itu untuk prajurit utama, atau kontrak tingkat S, pria parubaya yang gemuk itu mengerutkan kening.
Atau Anda akan memerlukan izin khusus dari Balai Bela Diri Kota? Bukankah kuota khusus tahun ini sudah tidak mencukupi? Jika saya bisa mengeluarkan izin, mengapa Tuan Fei mengirim saya menemui Anda? Wan Qinghe tersenyum. Tiger, saya sudah mengirimkan informasinya. Tuan Fei ingin Anda memikirkan sesuatu. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu. Aku akan mentraktirmu makan lain kali. Dengan itu, Wan Qinghe tidak menunggu jawaban, berbalik, membuka pintu, dan menutupnya di belakangnya. Dilakukan sekaligus. Kontrak tingkat A. Lulus ujian 5 menit yang lalu. Pria parubaya bertubuh gemuk itu bergumam sambil melirik data Li Yuan dalam kontrak. Li Yuan. Bukankah dia orang yang bahkan belum membangkitkan martial spiritnya? Berkas itu tidak memuat situasi terkini Li Yuan. Pria parubaya itu tidak khawatir dengan kebohongan Wan Qinghe. Baru saja meninjau kontrak tingkat A, berarti Hall Master Fei baru saja memeriksanya, dan mengingat Wan Qinghe segera datang menemuinya, jawabannya hampir jelas. Mungkinkah dia anak haram kepala Balai Fei? Hei, mereka memang mirip. Semakin pria parubaya itu memandang, semakin yakinlah dia. Universitas Seni Bela Diri Jiangbei. Setelah makan siang, semua orang kembali ke asrama masing-masing untuk mengemasi barang-barang mereka. Tante, Li Yuan menerima panggilan video dari bibinya Chen Hui. Hah, Paman pernah ke Base 3 sebelumnya. Bukan Base 7. Apakah Base 3 sudah dibebaskan? Bagus. Itu hebat. Li Yuan bersikap seolah-olah baru saja mengetahuinya, wajahnya memerah karena kegembiraan, menghibur bibinya. Beberapa hari terakhir ini, dia telah bertukar pesan dengan bibinya 2 kali. Bibi, aku mendapat peringkat pertama dalam penilaian pertempuran kemarin, kata Li Yuan sambil tersenyum. Aku tampil sangat baik dalam acara ini. Universitas Bela Diri Jiangbei dan militer bersama-sama memberiku 3,5 juta koin bintang biru, semuanya berjalan dengan baik, jangan khawatir. Aku akan pulang malam ini. Li Yuan juga berbagi kabar baik baru-baru ini dengan bibinya. Bagaimana dengan mencapai peringkat bintang jatuh? Karena dia tidak langsung dinaikkan ke kontrak level A, Li Yuan belum mau mengungkapkan terlalu banyak. Dia menutup telepon. Berdasarkan apa yang dikatakan Lanyu kepadaku, dia tahu lebih banyak daripada berita yang beredar. Pangkalan 3 seharusnya aman sekarang. Li Yuan mendesah dalam hati, tapi tetap saja, tidak ada berita. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sepanjang pagi, dia terus memeriksa berita tentang perang di wilayah Laut Rob, tetapi tidak ada yang baru. Li Yuan, ayo berangkat, ajak Gu Qianghan sambil memanggul tasnya. Baiklah, semuanya sudah siap. Jam 2 siang, di Universitas Bela Diri Jiangbei, landasan pacu yang luas dipenuhi dengan sejumlah besar kendaraan terbang. Li Yuan, sampai jumpa di internet jika ada kesempatan, kata Tian Dazuang sambil tersenyum, menyapa Li Yuan. Tentu saja, jawab Li Yuan sambil melambaikan tangannya sambil tersenyum. Keduanya telah menambahkan satu sama lain di WeChat dan, meskipun mereka baru saja bertemu dan belum banyak berbicara, mereka saling menghormati satu sama lain, merasakan adanya kesamaan jiwa. Tak lama setelah, Li Yuan, aku juga pergi. Datanglah ke tempatku saat kamu punya waktu. Wu Dongdong menunjukkan gigi harimau kecilnya. Tidak masalah, kata Li Yuan sambil tertawa. Wu Dongdong memiliki kepribadian yang lugas dan mudah bergaul dengan orang lain. Tak lama setelah, Li Yuan dan Lin Lanyu menaiki kendaraan terbang dan menuju distrik Gunung Guan di kota Jiang. Mereka tiba di universitas pada pukul 3 sore. Presiden, beberapa wakil presiden, dan Subo sudah berada di lapangan atletik untuk menyambut Li Yuan dan kelompoknya. Haha, bagus. Li Yuan, Lin Lanyu, sekolah sudah mengetahui penampilan kalian dan kami semua senang untuk kalian, kata Presiden Tan Zhenlong sambil tersenyum lebar. Para pemimpin sekolah lainnya juga tersenyum lebar. Mereka semua merasa bahwa, prestasi ujian masuk perguruan tinggi, sekolahnya semakin solid dari menit ke menit. Sekolah sudah memutuskan untuk memberi beasiswa 200.000 kepada pelajar Li Yuan, Tan Zhenlong mengumumkan dengan sungguh-sungguh. Dan untuk memberi beasiswa 100.000 kepada Lin Lanyu. Siswa lainnya juga menerima hadiah. Senyum palsu di wajah Li Yuan, Dong Haifeng, dan lainnya akhirnya berubah menjadi senyum asli. Uang adalah hal yang nyata. Setelah upacara penyambutan,
Lin Lanyu dan Dong Haifeng menuju ke ruang bela diri masing-masing sementara Li Yuan dipilih oleh Subo. Guru, kata Li Yuan dengan hormat. Kamu melakukannya dengan baik kali ini, kamu benar-benar membuatku bangga, kata Subo sambil tersenyum. Terima kasih atas bimbingan guru, jawab Li Yuan dengan sungguh-sungguh. Haha, Subo tertawa. Pandangannya terhadap Li Yuan berbeda dari siswa lainnya. Baginya, mahasiswa lain hanyalah mahasiswa biasa. Namun Li Yuan seperti setengah muridnya. Baiklah, datanglah ke kantorku. Tuan Wan telah menunggumu cukup lama, kata Subo. Tuan Wan, Li Yuan sedikit bingung. Apakah ada yang salah? Seharusnya ini tentang peningkatan kontrak, tetapi tampaknya ini lebih dari sekadar kontrak tingkat A, kata Subo. Dia tidak ingin banyak bicara kepada saya. Peningkatan kontrak. Li Yuan tercengang. Dia belum memenuhi standar untuk kontrak tingkat A. Oh, benar. Ada hal lain. Ekspresi Subo tiba-tiba menjadi lebih serius. Temanku baru saja mengirimiku kabar bahwa kelompok pertama dari Pangkalan 3 telah diselamatkan. Nama pamanmu ada di daftar itu. Namun, dia tampaknya terluka, dan situasinya tidak terlihat begitu optimis. Subo ragu sejenak sebelum menambahkan, Anda perlu mempersiapkan diri secara mental. Bab 85 kontrak dan koneksi A-level. Terluka. Persiapkan mentalku. Ekspresi Li Yuan sedikit berubah. Rasa sakit di hati. Guru. Li Yuan segera bertanya, Guru, apa yang sebenarnya terjadi pada paman saya? Tenanglah dan dengarkan aku, kata Subo, berdasarkan informasi yang baru saja kuterima, pertempuran di Pangkalan 3 beberapa hari terakhir ini sangat brutal. Beberapa kali, pasukan alien hampir menembus pertahanan benteng. Pamanmu, dalam pertempuran ini, bisa saja memperkuat benteng pertahanan dengan sekuat tenaga, dan tampaknya telah memberikan kontribusi yang cukup besar. Dia telah dianugerahi medali perak kelas 3, kata Subo dengan sungguh-sungguh. Medali perak kelas 3, Li Yuan menahan napas. Untuk meningkatkan moral, negara memberikan penghargaan kepada mereka yang telah memberikan jasa yang berjasa. Meskipun ada banyak gelar, secara umum diklasifikasikan, dari yang tertinggi hingga yang terendah, sebagai National Defense Medal, Gold Medal, Silver Medal, dan Bronze Medal, dengan masing-masing kategori dibagi lagi menjadi First Class, Second Class, dan Third Class. 4 tingkat, 12 tingkat. Medali perak kelas 3 mungkin tidak tampak berarti, tetapi bagi seorang manajer tingkat menengah ke bawah biasa di sebuah perusahaan milik negara, itu adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Paman, apa sebenarnya yang telah kamu lakukan? Situasi di garis depan sangat mendesak. Saya tidak mengerti secara spesifik karena saya baru mengetahuinya 20 menit yang lalu, kata Subo dengan serius. Paman Anda tampaknya telah diracuni oleh racun khusus, dan kondisinya semakin memburuk. Rumah sakit sementara kedua kekurangan dokter, obat-obatan, dan peralatan untuk merawatnya. Lingkungan alam bintang itu rumit dan sama sekali berbeda dari bintang biru, dengan berbagai racun aneh. Metode makhluk-makhluk kuat dari alam bintang seringkali berada di luar pemahaman. Untuk menyelamatkan pamanmu, kita harus segera membawanya kembali ke kota Jiang untuk menemui dokter spesialis sesegera mungkin, guna menemukan solusinya. Jika kita menundanya 2 atau 3 hari lagi, saya khawatir tidak akan ada kesempatan lagi. Namun saat ini, meskipun bahaya di Pangkalan 3 telah dihindari untuk sementara, mengatur personel dan pesawat untuk mengangkut 1 orang dari rumah sakit sementara di sana bukanlah hal yang mudah. Subo mendesah tak berdaya, tidak ada satupun orang yang kukenal memiliki kemampuan itu. Jantung Li Yuan bergetar seolah disambar petir. Dia merasakan dari kata-kata guru Subo bahwa racun ini bukan masalah biasa. Mungkin itu bukan racun. Paman, hati Li Yuan terasa seperti ditusuk jarum. Apakah sosok yang bagaikan seorang ayah, yang telah mencintai dan membimbingnya sejak kecil, kini berada dalam bahaya yang begitu besar? Momen ini, Li Yuan berharap dia bisa segera terbang ke garis depan Laut Rock dan membawa pamannya kembali. Li Yuan, dengarkan aku, masih ada kesempatan. Subo, mengamati perubahan emosi Li Yuan, berkata dengan muram, sekarang, bertemu dengan Lord Wan adalah kesempatan untuk menyelamatkan pamanmu. Silakan bicara, guru. Li Yuan berusaha menenangkan dirinya. Dia teringat ajaran pamannya. Pada saat-saat kritis, sebelum mengambil keputusan apapun, seseorang harus tetap tenang. Memberikan pamanmu perawatan segera bukanlah masalah uang.
Subo menatap Li Yuan, ini tentang prioritas perawatan medis. Orang-orang yang kukenal tidak mampu meningkatkan prioritas perawatan medis pamanmu, mengerti? Minta bantuan balai bela diri Starfire. Ucap Li Yuan lirih, menahan rasa cemas di hatinya. Benar, sekarang, manajemen senior balai bela diri Starfire memperhatikanmu, mungkin untuk membantumu meningkatkan kontrakmu. Subo mengangguk, serius, kamu sudah memiliki kontrak tingkat B. Setelah ditingkatkan, itu akan menjadi kontrak tingkat A. Kontrak tingkat A menandakan bahwa Kepala Balai Kota Jiang telah mengakui Anda. Jadi, jika petinggi Starfire Martial Hall turun tangan, ada harapan untuk segera mengangkut pamanmu kembali, lanjut Subo, meskipun perang ini mendesak, Pangkalan 3 telah dibebaskan, jadi mungkin untuk mendapatkan seorang penerbang. Garis depan diatur oleh lapisan pembuat keputusan yang dibentuk secara kolektif oleh Starfire Martial Hall, Starry Sky Martial Hall, dan militer. Li Yuan mengerti. Untuk segera membawa pamannya kembali, seseorang dengan kewenangan yang memadai perlu berbicara atas namanya. Guru, bawalah aku menemui Tuan Wan, desak Li Yuan. Sekarang, Li Yuan tidak ingin membuang 1 menit pun. Ikuti aku. Di kantor Subo. Subo tidak masuk, Li Yuan lah yang masuk sendirian. Li Yuan, selamat. Penampilanmu yang mengagumkan di ajang tantangan itu sungguh membuka mata, kata Wan Qinghe, mengenakan setelan jas tang, sambil tersenyum, silakan duduk dan kita akan bicara santai. Tuan Wan, Li Yuan berusaha tersenyum tegang, hatinya berdebar-debar, namun dia juga tahu dia tidak bisa langsung mengatakan permintaannya. Wan Qinghe mengamati Li Yuan. Setelah beberapa bulan tidak bertemu dengannya, ia merasa bahwa ki fisik dan darah Li Yuan, beserta kekuatan spiritualnya, telah meningkat pesat. Yang terpenting, ada aura yang sangat misterius tentang dirinya. Suaranya sangat samar, namun Wan Qinghe yang menguasai teknik rahasia spiritual, dapat merasakannya. Rasa yang diasah oleh baptisan pembantaian. Li Yuan, mengingat penampilanmu yang luar biasa di ajang tantangan dan kenaikanmu ke peringkat bintang jatuh di jaringan pertarungan langit berbintang, Lord Wan tersenyum tipis, aku melapor kepada Fei Qian pagi ini, yaitu, Kepala Balai Kota Jiang. Saya secara resmi meminta agar kontrak Anda ditingkatkan menjadi kontrak tingkat A. Kepala Balai Kota Jiang, Li Yuan mengerti, ini adalah VIP sungguhan. Bukankah aku masih belum memenuhi standar? Li Yuan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Penampilanmu di bidang lain sudah sangat bagus, itu sudah cukup, Lord Wan tersenyum, lagi pula, dengan tingkat peningkatanmu, kamu pasti akan memenuhi standar sebelum berusia 18 tahun, mengapa menunda? Li Yuan mengangguk sedikit, masih ada 5 bulan sampai ulang tahunnya yang ke-18. Lihatlah ketentuan kontrak tingkat A, Lord Wan mengetuk gelang pintarnya. Gelombang. Li Yuan merasakan sedikit getaran di pergelangan tangannya saat ia menerima sebuah dokumen dan segera membukanya untuk memeriksanya. Dia cepat-cepat membolak-balik halamannya. Dibandingkan dengan kontrak tingkat B, ketentuan kontrak tingkat A tidak berubah, kecuali sumber daya yang disediakan. Kontrak tingkat B menawarkan 1,5 juta dalam bentuk tunai dan 1,5 juta poin per tahun, beserta 3 juta poin kultivasi. Namun, kontrak A-level menyediakan 6 juta uang tunai dan 6 juta poin per tahun, serta 12 juta poin kultivasi. Itu peningkatan 4 kali lipat. Nilai total kontrak, hanya dalam bentuk tunai dan poin, berjumlah 72 juta koin bintang biru. Tentu saja, didistribusikan selama 6 tahun. Setelah ditandatangani, Starfire Martial Hall akan segera menyelesaikan perbedaan untuk tahun pertama dari kedua kontrak tersebut. Ketentuan kontrak ini sungguh mengherankan. Hampir tidak kalah dengan kontrak pelatihan khusus tingkat S dari Universitas Bela Diri Kunlun, dan dalam beberapa hal, bahkan lebih baik. Sebab, jika laju kemajuan tidak memenuhi harapan kontrak pelatihan khusus Universitas Bela Diri Kunlun, maka dapat diturunkan. Namun dengan kontrak Starfire Martial Hall, setelah ditandatangani, kontrak tersebut tidak akan diturunkan. Kenaikan tunjangan sebesar 20% setiap tahun. Li Yuan terkejut ketika melihat klausul tambahan di akhir kontrak. Ya, ini adalah perintah khusus yang diberikan oleh Tuan yang dari provinsi setelah memahami situasi Anda. Kepala Balai Provinsi sangat memperhatikan Anda, kata Wan Qinghe sambil tersenyum. Melihat kebingungan Li Yuan, Kepala Balai Provinsi, yaitu Kepala Balai Provinsi Jiangbei,
Wan Qinghe mengingatkan, hanya bisa dipegang oleh prajurit langit terbang. Kepala Balai Provinsi, prajurit langit terbang. Li Yuan menahan napas, ini jelas merupakan eksistensi di puncak kekuatan dan kekuatan bela diri di negara Xia. Biasanya, orang hanya mendengar tentang mereka di berita besar. Orang seperti itu, memperhatikannya. Dalam benak Li Yuan, bahkan seorang prajurit utama sudah merupakan sosok yang signifikan. Jangan meremehkan dirimu sendiri, kata Kepala Balai Wan sambil tersenyum. Bakatmu tentu layak mendapat perhatian dari Kepala Balai Provinsi. Mendengar ini, Li Yuan merasakan gejolak di hatinya. Selain itu, Kepala Balai Provinsi telah berjanji bahwa jika Anda berhasil menembus peringkat kelima dalam keterampilan Anda sebelum usia 20 tahun, Anda akan memenuhi syarat untuk kontrak kelas S dan menerima kristal sumsum bumi bintang, kata Wan Qinghe sambil tersenyum. Setelah Anda resmi menandatangani secara elektronik, klausul ini akan ditambahkan ke kontrak khusus di ruang api bintang. Kristal sumsum bumi bintang, apa itu? Li Yuan bingung. Harta karun yang tak ternilai harganya, kata Hall Master Wan samar-samar, setelah kamu menandatangani kontrak, kamu akan menerima penjelasan tentang harta karun itu pada waktunya. Faktanya, Hall Master Wan sendiri tidak sepenuhnya memahaminya. Namun menurut pendapatnya, harta apapun yang disebutkan secara khusus oleh Kepala Balai Provinsi pastilah harta yang luar biasa, yang tidak dapat dinilai dengan uang. Tentu saja, asalkan Anda memenuhi persyaratannya. Kontrak kelas S dari Balai Bela Diri, dalam hal kesulitan dan kompensasi, meskipun tidak sebagus kontrak pelatihan khusus kelas SS dari universitas, masih jauh lebih unggul daripada kontrak pelatihan khusus kelas S dari universitas, kata Master Balai Wan sambil tertawa. Mengerti, Li Yuan mengangguk. Hanya dari perlakuan kontrak kelas A ini, orang bisa melihat maknanya. Bersedia menandatangani. Hall Master Wan tampak santai saat dia menatap Li Yuan. Saya bersedia. Terima kasih atas kultivasi yang diberikan Balai Bela Diri kepadaku, kata Li Yuan tanpa ragu. Dan terima kasih, Kepala Balai, atas bantuanmu. Tanpa bantuan dan rekomendasimu selama ini, Kepala Balai Kota dan Kepala Balai Provinsi pasti tidak akan menawarkan kontrak ini kepadaku. Keraguan bukan berarti kesetiaan, kesetiaan tidak berarti ragu-ragu. Ini adalah pelajaran yang diajarkan Paman Li Changzu berkali-kali kepada Li Yuan. Jika keputusan seperti itu sudah diambil, tidak ada lagi keraguan. Terlebih lagi, Li Yuan benar-benar merasa berterima kasih kepada mereka. Bagus, Hall Master Wan menunjukkan senyum puas, saya tidak banyak membantu, itu semua karena Anda cukup tekun. Omong-omong, saya telah mengajukan permohonan untuk menyewakan villa untuk Anda di Distrik No. 1, Komunitas South Lake Starfire, dengan hak tinggal selama 20 tahun, gratis selama 10 tahun pertama, lalu cukup membayar biaya pengelolaan properti setiap tahun selama 10 tahun berikutnya, kata Wan Qinghe sambil tersenyum. Villa itu seharusnya cocok untuk ditinggali keluarga Anda. Dalam beberapa hari, pemberitahuan kepindahan dan instruksi terkait akan dikirim ke Starfire Space milikmu. Kamu dapat mengatur kepindahan saat kamu punya waktu. Wan Qinghe sama sekali tidak menyinggung Fei Qian. Itu adalah bantuan pribadinya. Komunitas South Lake Starfire. Li Yuan terkejut, itu adalah salah satu komunitas teratas di distrik Guan Mountain. Itu juga dikenal sebagai komunitas villa yang paling aman. Satu villa, untuk disewa selama setahun, mungkin menghabiskan ratusan ribu koin bintang biru, belum lagi kelayakan untuk tinggal di sana. Bahkan dengan uang, seseorang tidak dapat membeli kelayakan untuk tinggal di sana. Ketua Aula, aku, Li Yuan tidak tahu harus memulai dari mana. Jika Anda jumlahkan semuanya, nilai kontrak kelas A ini memang sangat tinggi. Jangan khawatir, hiduplah dengan damai. Selalu menjadi filosofi Balai Bela Diri Starfire kami untuk memungkinkan para talenta terbaik untuk mengejar puncak dalam jalur bela diri tanpa gangguan dan berkontribusi pada seluruh peradaban manusia, kata Wan Qinghe, memberi Li Yuan beberapa kata yang menginspirasi. Aku percaya padamu, bahwa di masa depan, kau pasti akan mendapatkan kontrak kelas S, atau bahkan menjadi prajurit langit terbang. Li Yuan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, terima kasih, Ketua Aula. Apakah kamu punya permintaan lain? Wan Qinghe bertanya sambil tersenyum. Apapun yang bisa aku selesaikan, aku akan membantumu menyelesaikannya. Jika saya tidak dapat menyelesaikannya,
saya akan melaporkannya ke atas dan berusaha sebaik mungkin membantu Anda. Dia menatap Li Yuan dengan tulus. Ketua Aula, ada sesuatu yang perlu saya bantu dari Aula Bela Diri, kata Li Yuan, seolah-olah dia telah membuat keputusan yang sulit. Berbicara dengan cepat, Li Yuan menceritakan situasi mengenai pamannya kepada Hall Master Wan. Medali perak kelas 3, pamanmu, rumah sakit sementara kedua. Wan Qinghe mengangguk berulang kali, baiklah, aku sudah mencatatnya. Aku akan segera menghubungi para prajurit balai bela diri Starfire di Laut Rob dan berusaha sebaik mungkin untuk mengaturnya. Namun, aku tidak bisa menjaminnya sepenuhnya. Wan Qinghe menatap Li Yuan. Terima kasih, Ketua Aula. Mata Li Yuan sedikit memerah. Setelah mengantar Hall Master Wan, Tuan Balai Wan setuju. Subo memasuki ruangan dan bertanya. Ya, tapi dia juga tidak berani menjaminnya sepenuhnya. Li Yuan mengangguk dan tersenyum lemah. Guru, saya akan kembali ke ruang bela diri untuk saat ini, saya ingin waktu sendiri. Baiklah, beritahu aku jika kamu butuh sesuatu, kata Subo, mengetahui hubungan antara Li Yuan dan Li Changzu. Bukan ayah dan anak, tetapi lebih dekat daripada kebanyakan orang. Kembali ke ruang bela diri 4011. Li Yuan merenung sejenak sebelum memutuskan untuk menghubungi nomor V-call pada cincin pintarnya. Bip gelombang, terhubung. Li Yuan, apakah kamu sudah kembali ke kota Jiang? Suara serak dengan sedikit tawa terdengar dari ujung telepon. Presiden Li, ada sesuatu yang ingin saya minta bantuan Anda, kata Li Yuan langsung. Berbicara. Beberapa menit kemudian, setelah menutup telepon dengan Presiden Li, Li Yuan menghubungi nomor V-call lainnya. Segera, Li Yuan, terdengar suara lembut dari telepon, apa yang bisa saya bantu? Senior Ji, maaf mengganggu, Li Yuan memulai, saya punya masalah mendesak dan ingin berkonsultasi dengan Anda.